Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Dwi Wahyu Kurniawan dengan NIM 2507 1104 373. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video drama singkat untuk memenuhi tugas UAS literasi digital, di mana saya akan mengangkat tentang hoax atau misinformasi. Baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita masuk ke dalam video drama singkat. Karena aku udah masuk ke dunia kuliah, mungkin untuk mengurangi beban biaya dari kedua orang tuaku, mungkin aku harus mencari beasiswa. Oke, kita buka dulu Instagram. Apa ya maksud tadi? Info beasiswa. Wah, ada nih. Wah, banyak sekali followersnya. Bisa dipercaya ini sepertinya. Banyak sekali beasiswa ditawarkan. Menarik nih, aku scroll dulu lah. Banyak sekali. Dari apa ini? Top 20 universitas paling berprestasi Indonesia versi Puspesnas tahun 2026. Wah, sangat mengejutkan sekali. UGM berada di peringkat pertama, disusul dari ITS, UB, ME, dan nomor 5-nya Universitas Indonesia. Wah. Padahal menurut Universitas Indonesia itu, jika rankingan itu berada di nomor 1 se-nasional. Bisa menjadi berita panas nih, atau saya tahu teman-teman. Halo Sulaiman. Inilah pada berita panas nih, berita terbaru dari Puspesnas. Dia mengeluarkan top 20 universitas paling berprestasi di Indonesia, di mana UGM berada di peringkat pertama dengan 669 prestasi, disusul dengan ITS, UB, MI, dan yang paling mengejutkan bagi aku adalah Universitas Indonesia. Ia berada di peringkat kelima dengan 410 total prestasi. Wah, ini mengejutkan sekali nih. Padahal kalau dilihat dari peringkat nasional, UI itu berada di peringkat 1 dan UGM berada di peringkat kedua. Begitu. Nanti aku kirimkan link beritanya kepadamu. Oke, assalamualaikum. Oke, dulu lah linknya ke teman-temanku. Oke. Wah, Reza nelpon nih. Ada apa ya? Angkat Halo. Apa? Ada berita hangat. Berita apa itu? Apa? UGM berada di peringkat 1 menurut Puspesnas. Ia adalah kampus berprestasi nomor 1 dengan 669 prestasi. Apa? UI berada di peringkat kelima. Wah, padahal UI itu berada di peringkat 1 loh senasional, dan juga UGM itu berada di peringkat kedua. Wah, aku tidak menyangka sih dari segi prestasi UI kalah jauh dari UGM. Berita hangat nih. Boleh nggak kamu kirimkan link beritanya kepadaku, Reza? Oke. Assalamualaikum. Menarik nih. Sepertinya harus aku kulik nih. Apakah betul berita tersebut ataupun berita itu hanya dibuat-buat? Mari kita kulik. Mari kita cek apakah benar berita tersebut. Kita buka dulu ya. Wah, iya. Top 20 universitas paling berprestasi di Indonesia versi Puspesnas tahun 2026. UGM berada di peringkat 1 dan UI kebetulan berada di peringkat 5. Sangat menakjubkan. Namun aku masih ragu, walaupun ia disebarkan oleh salah satu platform info beasiswa yang sudah memiliki followers yang sangat banyak dan juga terverified. Namun berita ini harus saya pastikan. Mungkin saya harus mencari lewat Puspesnas langsung. Apakah betul hal tersebut dikeluarkan oleh Puspesnas? Kita cek. Apa? Puspesnas memberikan pengumuman bahwasannya Pusat Prestasi Nasional atau Puspesnas tidak pernah membuat atau merilis daftar perguruan tinggi paling berprestasi seperti yang beredar di media sosial dan media komunikasi lainnya. Wah, kacau sih Reza. Dia telah memberikan berita hoax dan termakan hoax dari platform yang walaupun telah terverified dan memiliki banyak followers, namun berita tersebut masih bisa menjadi berita hoax dan platform tersebut masih bisa untuk membagikan berita-berita hoax. Wah, kacau. Harus saya bagikan ke Reza. Aplikasi. Wah, ada banyak. Apa? Berita soal 20 universitas terbaik dengan prestasinya
itu hoax, harus aku periksa juga nih. Wah, ternyata bisa ternyata ini hoax ya. Wah, ternyata benar bahwa top 20 universitas berprestasi itu adalah hoax, karena dari Puspesan sendiri tidak menguatkan berita tersebut. Wah, jadi di sini aku menjadi merasa bersalah telah menyebarkan berita hoax dan misinformasi kepada teman-teman. Besok aku harus minta maaf kepada mereka. Yo Sulaiman, apa kabar? Udah lama kita nggak jumpa. Oh iya, perihal berita yang kemarin aku sebarin, aku mohon maaf nih, karena berita tersebut belum aku pastikan kebenarannya atau kepastiannya atau keaslian dari berita tersebut. Jadi aku ingin minta maaf sebesar-besarnya sama kamu dan juga sama teman-teman yang lain nih, bahwa berita yang aku sampaikan itu hoax dan tidak benar. Dan juga mungkin karena aku terlalu percaya disebabkan oleh akun dari media sosial yang digunakan oleh seseorang atau sebuah founder itu sudah verified dan memiliki followers banyak, sehingga aku mudah terpercaya dengan apa yang dibagikan atau disampaikan oleh akun tersebut. Yo Reza, apa kabar? Wah, udah lama juga kita nih nggak jumpa. Soal berita kemarin ya, yang tentang 20 kampus terbaik di Indonesia tahun 2026. Oke lah, gak apa-apa. Aku juga tidak langsung percaya tentang berita ataupun informasi yang disebarkan kepada aku sebelum aku mengulang atau meng-cross check apakah berita tersebut betul ataupun tidak. Dan juga aku ingin memastikan kembali apakah nama orang ataupun sebuah founder ataupun sebuah perusahaan dan nama-nama yang terkait itu betul mengeluarkan statement tersebut. Dan juga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, aku dan dirimu, bahwasanya sebelum kita membagikan sebuah berita ataupun sebuah informasi, alangkah sebaiknya kita mengecek kembali apakah berita tersebut betul ataupun tidak. Walaupun berita tersebut disampaikan oleh sebuah account ataupun seseorang yang terkenal ataupun sudah dijamin sebelumnya bahwa orang tersebut terpercaya, karena manusia itu adalah tempatnya salah, dan ketika mereka salah, mereka lupa akan kesalahan tersebut dan lalai akan kesalahan tersebut. Maka dari itu, tugas kita adalah untuk mengingatkan sesama kita. Oke. Aku memaafkan dari berita yang kamu sebarkan tersebut, dan juga lain kali sebelum kamu memberikan ataupun membagikan berita tersebut, alangkah baiknya kamu mengecek berita tersebut. Oke. Baiklah, mungkin segitu saja drama singkat ataupun film pendek yang dapat saya tampilkan kepada teman-teman sekalian. Nah, dari drama singkat ataupun film pendek yang saya sampaikan tadi, ada beberapa hikmah dan pembelajaran yang ingin saya berikan kepada teman-teman sekalian. Di mana ketika teman-teman memiliki sebuah informasi ataupun berita yang teman-teman dapat, baik itu dari platform, media sosial, dari orang-orang sekitar ataupun orang-orang yang kalian kenal, ataupun teman-teman dengar sendiri berita tersebut, jangan langsung disebarkan. Teman-teman harus bijak dalam mengolah berita ataupun informasi. Teman-teman harus meng-cross-check kembali apakah berita tersebut sesuai dengan fakta lapangan. Dan ketika berita tersebut dicantumkan nama seseorang ataupun sebuah organisasi ataupun sebuah nama perusahaan, hal itu dapat mencemarkan nama perusahaan tersebut apabila berita tersebut tidak benar. Nah, bagaimana cara meng-cross-checknya adalah dengan mengunjungi platform ataupun orang-orang yang dimasukkan di dalam berita tersebut. Nah, ketika orang tersebut memang betul-betul melakukan apa yang diberitakan ataupun yang diinformasikan, maka barulah teman-teman bisa untuk men-share ataupun membagikan informasi dan berita tersebut. Namun, ketika berita tersebut salah dan tidak sesuai dengan fakta lapangan ataupun fakta yang ada, maka berita tersebut dapat mencemari nama baik orang tersebut, sehingga hal itu dapat terkena hukuman dan undang-undang yang telah berlaku di Indonesia, dan bisa menjatuhkan hukuman penjara kepada orang-orang yang melakukan penyebaran berita hoax. Nah, dan juga saya ingatkan, walaupun sebuah platform itu sudah terkenal dan memiliki banyak followers ataupun sudah terverified dan dianggap sebagai orang yang terpercaya, namun manusia ini adalah tempatnya salah. Ketika seseorang sudah terkenal, mereka kadang lupa akan daratan. Maksudnya adalah mereka kadang lupa mereka melakukan kesalahan, namun mereka tak ingin disalahkan. Nah, baiklah,
Mungkin itu saja hikmah dan pembelajaran yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan juga diri saya sendiri. Nah, lebih dan kurang dari video yang saya buat dan saya sampaikan tadi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.